Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun berada, semoga kesuksesan dan kesehatan selalu menyertai kalian. Semoga Tuhan selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita ambil sebagai pelajaran. Yuk, langsung saja kita simak kisahnya. Pada suatu sore, seorang pemuda dan istri beserta seorang putrinya berbelanja kebutuhan keluarga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan mereka dipenuhi tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan tersebut, istri pemuda tersebut dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu membawa seorang anak kecil. Wanita pengemis itu berkata kepada istri si pemuda, "Berikan sedekahnya, Bu." Kemudian istri si pemuda membuka dompetnya, lalu menyodorkan satu lembar uang kertas yang nilainya Rp1.000. Lalu wanita pengemis tersebut menerimanya. Tatkala ia tahu jumlahnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulut, kemudian memegang kepala anaknya, dan sekali lagi ia mengarahkan jari yang kuncup-kuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah ia ingin berkata, "Sudah berhari-hari aku dan anakku ini belum makan." Mendapati isyarat wanita tersebut, istri si pemuda membalas dengan isyarat tangan, seolah-olah berkata, "Tidak, tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, anak dan istri pemuda tersebut malah pergi menuju ke gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada saat yang sama, si pemuda juga berjalan menuju ke ATM Center terdekat untuk mengecek saldonya, karena memang pada hari itu bertepatan pada tanggal gajian. Jadi ia ingin memastikan jumlah saldonya. Di depan ATM, ia memasukkan kartu, kemudian segera menekan tombol informasi saldo. Beberapa saat kemudian, keluarlah beberapa digit angka yang membuatnya tersenyum manis. "Ya, udah gajian," katanya. "Rekeningnya sudah terisi." Kemudian lelaki tersebut mengambil uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Uang pecahan 100.000 yang berwarna merah kini telah memenuhi isi dompetnya. Tapi ada satu lembar uang yang berwarna merah, namun nilainya hanya 10.000. Ia mengeluarkan uang itu dari dompetnya. Uang itu
dilipat-lipatnya kecil untuk diberikannya kepada pengemis wanita tadi yang meminta tambahan sedekah. Saat wanita tersebut tahu jumlah nilai uang yang diterimanya, betapa girangnya ia. Ia mengucapkan syukur kepada Allah dan berterima kasih dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah melipat gandakan rezeki Tuhan dan beserta keluarga Tuhan. Semoga Tuhan dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Tuhan dan keluarga mendapatkan kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Semoga Tuhan dan keluarga menjadi keluarga yang harmonis, mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga panjang umur dan penuh keberkahan. Dan semoga Tuhan dan keluarga berada di tempat mulia di surga nanti. Si pemuda tidak menyangka dengan respon wanita tersebut dengan penuh keharuan. Ia mengira wanita tersebut hanya mengucapkan terima kasih saja. Namun, apa yang telah diucapkan wanita pengemis tersebut sungguh telah memukau dan membuatnya membisu. Apalagi setelah mendengar wanita pengemis itu berkata kepada anaknya, Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan hari ini, nak. Dek, hati pemuda itu seperti terbentur sesuatu. Rupanya wanita pengemis itu sangat mengharapkan sedekah tambahan agar ia dan anaknya bisa makan. Sejurus kemudian mata pemuda itu membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan mengarah ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Si pemuda masih terdiam dan terpana di tempat itu, sehingga anak dan istrinya datang menghampirinya. Kini matanya berkaca-kaca. Sang istri yang melihat kemudian bertanya, "Ada apa, Pak?" Dengan suara terbata-bata, si pemuda menjawab, "Aku baru saja menambahkan sedekah 10.000 rupiah kepada pengemis tadi." Mendengar jawaban itu, sang istri awalnya tidak menyukainya. Namun, si pemuda melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku hanya memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Tapi setelah ia menerimanya, ia mengucapkan syukur berkali-kali. Tidak hanya itu, ia juga mendoakan aku. Ia juga mendoakan kamu, anak-anak, dan juga keluarga kita. Doanya panjang sekali." Dia hanya mendapat 10.000, tapi rasa syukurnya sungguh luar biasa. Padahal
Sebelumnya aku melihat di ATM saat aku mengecek saldo, ternyata ada banyak uang yang mungkin ratusan atau bahkan ribuan berkali lipat 10.000 rupiah yang aku miliki. Namun saat aku melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur. Bu, aku malu pada Allah. Dia yang hanya mendapat 10.000, namun rasa syukurnya sungguh luar biasa. Kalau memang demikian, maka siapakah yang pantas masuk surga? Apakah dia yang mendapat 10.000 dengan rasa syukurnya yang luar biasa, atau aku yang mendapat banyak lebih daripada itu, namun lupa untuk bersyukur? Si pemuda mengakhiri kalimat dengan suara yang terbata-bata sambil meneteskan air mata. Sang istri juga ikut lemas setelah menyadari bahwa selama ini ia termasuk orang yang kurang bersyukur dengan keadaan. Sahabatku, 10.000 mungkin tidak berarti bagi kita, tapi mungkin berarti sangat bagi orang lain. Mungkin saat ini kehidupan kita anggap biasa-biasa saja, namun orang lain sangat menginginkan kehidupan seperti kita. Untuk itu, cobalah untuk membiasakan diri untuk bersyukur, karena hanya dengan bersyukur kita memperoleh kebahagiaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.